teman-teman, kembali lagi di channel Hype Project. Terima kasih banyak karena kalian sudah setia menjadi penonton Hype Project. Nah, di video keempat ini untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, Hype Project akan membahas mengenai satu topik yang cukup menarik. Kira-kira apa ya? Yap, kali ini Hype Project akan membahas mengenai bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Kita wajib berbangga dengan berbahasa Indonesia yang sudah semakin mendunia loh. Pengen tahu apa aja 12 fakta menarik mengenai bahasa Indonesia? Yuk langsung aja kita tonton video berikut ini. Oke, langsung aja kita bahas mengenai fakta pertama. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Pada bulan September 2015, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi ASEAN. Tentu saja hal itu merupakan suatu kelebihan dan kebanggaan tersendiri. Di tingkat ASEAN, pengguna bahasa Indonesia hampir mencapai 60% dan sudah banyak dipelajari untuk kepentingan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Wah, kita juga nggak boleh kalah untuk terus tetap belajar. Sebagai warga Indonesia, kita harus terus belajar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Negara ini bisa menjadi negara kuat ekonominya, bisa menjadi negara maju, dan itu butuh kerja keras. Kita harus dukung. semangat, harus Iya semangat, dong. harus semangat. Kita cowok juga kan Pak, nggak boleh ngeluh. Kita lanjut di fakta kedua. Bahasa Indonesia dipelajari di lebih dari 45 negara di dunia. Bahasa Indonesia ternyata mulai disukai oleh negara-negara di dunia. Hal ini dibuktikan saat ini bahasa Indonesia telah diajarkan di 45 negara loh. Di banyak negara, bahasa Indonesia dianggap penting untuk dipelajari. Contohnya saja di Vietnam, Amerika Serikat, Kanada, Ukraina, dan Australia. Bahkan Korea Selatan juga menganggap penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Seperti Hankook University of Foreign Studies yang memiliki jurusan bahasa Indonesia Melayu. Bahkan, gak cuma di kitanya sendiri kok yang melulu mempelajari bahasa dan budaya Korea. Mereka ternyata juga mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Selain itu, tercatat ada sekitar 250 lembaga di luar negeri yang mengajarkan bahasa resmi bangsa Indonesia. Sungguh membanggakan, bukan? Sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa lagi hari Rabu. Hari Rabu. Fakta ketiga, bahasa Indonesia mendapatkan peringkat ketiga bahasa terbanyak yang dipakai di WordPress. Kalian pasti nggak asing kan dengan blog WordPress? Yap, situs layanan blog yang sangat populer itu mengumumkan bahwa bahasa Indonesia ternyata jadi bahasa terbanyak ketiga yang digunakan di WordPress setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Pendiri sekaligus CEO Automattic Matt Mullenweg mengatakan bahwa sekitar 3,5% dari seluruh pengguna WordPress mengakses layanan itu dengan bahasa Indonesia. Jakarta menjadi kota dengan penduduk yang paling banyak mengakses WordPress, bahkan melihat pertumbuhan pengguna WordPress di Indonesia yang begitu besar. Mullenweg berencana merekrut karyawan sebagai customer support di Indonesia. Nah, buat kamu yang suka ngeblog menggunakan WordPress, berarti kamu telah turut berkontribusi nih untuk menjadikan bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga. Fakta keempat, Wikipedia berbahasa Indonesia berada di posisi ketiga di Asia. Hampir tidak ada warganet yang tidak kenal dengan Wikipedia. Ketika mencari tahu segala sesuatu, Wikipedia selalu menjawab. Sangat banyaknya pengguna Indonesia dan berbagai informasi berbahasa Indonesia yang dimuat dalam ensiklopedia bebas ini pun menjadikan Wikipedia berbahasa Indonesia berhasil menduduki posisi nomor 3 di Asia. Setelah Wikipedia berbahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Lanjut fakta kelima, bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua yang digunakan di Vietnam. Pada tahun 2007, pemerintah kota Ho Chi Minh, Vietnam, secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota Ho Chi Minh. Sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan, bahasa Indonesia disejajarkan dengan bahasa Perancis, Jepang, dan Inggris. Wah, spesial juga nih kedudukan bahasa Indonesia di Vietnam. Selain itu, perguruan tinggi di Vietnam juga mengadakan lomba pidato dalam bahasa Indonesia, lomba esai tentang Indonesia, dan pameran kebudayaan. Universitas Hong Bang, Universitas Nasional HCMC, dan Universitas Sosial dan Humaniora membuka studi bahasa Indonesia. Coba, kurang keren apa bahasa Indonesia?
keenam, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sudah sejak lama dipelajari dan dikaji di Jepang. Di Jepang terdapat perhimpunan khusus yang meneliti Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Perhimpunan bernama Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Penelitian Indonesia seluruh Jepang ini ternyata sudah ada sejak tahun 1969 loh. Wah, sudah lama juga ya. Selain itu, beberapa universitas di Jepang juga sudah memiliki jurusan bahasa Indonesia, seperti Tokyo University of Foreign Studies dan Osaka University. Kita lanjut di fakta ke-7. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang populer di Australia. Bahasa Indonesia di negeri Kanggurus juga sangat diapresiasi loh. Banyak universitas di Australia yang memiliki jurusan bahasa Indonesia. Sejumlah warga Australia yang sudah belajar bahasa dan kebudayaan Indonesia juga merasakan manfaat dan pentingnya belajar bahasa Indonesia. Seperti yang dirasakan oleh Edwin Jarins, dosen senior bahasa Indonesia di University of Melbourne, yang sudah mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia di perguruan tinggi Australia sejak 16 tahun yang lalu. Edwin menilai pengetahuan bahasa dan kebudayaan secara umum sangatlah penting dimiliki oleh setiap orang. Namun, menurut pria yang pernah kuliah di Institut Seni Yogyakarta ISI tahun 1994, bahasa Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Sekitar 500 sekolah di sana juga membuka kelas bahasa Indonesia. Banyak warga Australia yang fasih berbahasa Indonesia. Bahkan anak-anak muda Australia yang fasih dan sangat mencintai Indonesia mendirikan Australia Indonesia Youth Association atau AYA. Nama saya Loki, saya dari Canberra. Saya tinggal di Eltham, di Melbourne, di Australia. Fakta ke-8, bahasa Indonesia digunakan saat pelantikan wali kota Summerworth, Amerika Serikat. Pada Kamis 7 Januari 2016 di City Hall kota Somersworth, New Hampshire, Amerika Serikat, ada yang istimewa kala itu. Di tengah suasana hikmat akan pengucapan ikrar setia wali kota terpilih, Indonesia mendapatkan tempat spesial di tengah masyarakat Somersworth. Pasalnya, wali kota terpilih Dana S. Hilliard akan mengucap ikrar setiap memimpin kota Somersworth menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan hal ini merupakan permintaan khusus Hilliard yang kala itu memang terkenal dekat dengan komunitas Indonesia di Somersworth. Lanjut fakta ke-9, bahasa Indonesia pernah turut diterbangkan keluar angkasa. Pada tahun 1977, bahasa Indonesia dan musik Indonesia ternyata pernah diluncurkan keluar angkasa melalui satelit Voyager milik Amerika. Satelit tersebut berisi piringan emas yang menyimpan berkas rekaman berbagai gambar dan suara di bumi, termasuk rekaman gamelan dan ucapan salam dari Indonesia. Wah, keren banget gak sih? Fakta ke-10, bahasa Indonesia termasuk 10 besar bahasa tersulit dikenal. Penelitian di London School of Science and Technology yang dipimpin oleh Hedvig Skrydgard pernah membahas mengenai kualitas rekaman audio untuk menebak bahasa yang digunakan oleh seseorang. Salah satu yang disimpulkan pada penelitian tersebut adalah kualitas rekaman audio bisa mempengaruhi perkiraan menebak sampai 78 bahasa yang dimainkan. Menariknya, hasil dari penelitian tersebut ternyata bahasa Indonesia masuk dalam peringkat ke-10 sebagai bahasa yang paling sulit dikenal lewat rekaman audio tersebut. Salah satu alasannya adalah karena logat bahasa Indonesia yang cenderung lurus dan terkesan tidak memiliki irama dalam pengucapannya. Untuk 9 bahasa lain yang sulit dikenal rekaman audio tersebut antara lain Kanada, Fiji, Sona, Dinka, Hausa, Triginya, Evato Selatan, Dari, dan Maltese. Hari ini aku bersemangat. Why? Hari ini aku bicara tentang kata-kata sulit dalam bahasa Indonesia. Jadi kami bicara bahasa Inggris yang bahasa. Fakta ke-11, bahasa Indonesia menjadi bahasa siaran dalam beberapa radio dunia. Gak cuma siaran di Indonesia ataupun dengan bahasa negara basisnya, radio-radio di dunia sekarang sudah makin banyak yang memiliki program siaran berbahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah BBC, VOA, ABC, dan KBS World Korea. Wah, jadi pengen ikut dengerin nih. Fakta terakhir yaitu fakta ke-12,
bahasa Indonesia menjadi bahasa pilihan situs-situs klub sepak bola di Eropa. Sebuah laman situs internet atau lebih lazim dikenal dengan istilah website pada umumnya adalah sarana informasi yang terhampar di dunia maya. Sebagai salah satu sumber dari beredarnya informasi, sebuah website tentunya akan menjadi kebutuhan pada era modern saat ini. Dan hal itu pula yang coba terus ditingkatkan fitur dan layanan dari website resmi dari klub-klub top sepak bola Eropa. Demi memanjakan selera dari para penggemarnya, tak ayal situs-situs ini pun menambahkan layanan berbagai bahasa dalam percakapan situs mereka, termasuk juga bahasa Indonesia. Nah, kamu hobi banget baca berita terkini tentang sepak bola melalui website atau media sosial official klub favoritmu? Sekarang gak usah bingung lagi karena sudah banyak yang menyediakan fitur bahasa-bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan. Sebut saja Barcelona, Liverpool, Juventus, Real Madrid, dan Inter Milan. Semoga yang lainnya besok juga pada segera nyusul deh. Nah, itu dia tadi 12 fakta menarik mengenai bahasa Indonesia yang perlu kalian tahu. Gimana, makin bangga kan setelah mengetahui fakta-fakta keren bahasa Indonesia di atas? Sekarang saatnya buat kembali memupuk rasa cinta terhadap bahasa Indonesia dengan selalu menggunakan bahasa nasional kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga patut berbangga dengan bahasa Indonesia. Suka pakai bahasa asing dan bahasa gaul sih boleh-boleh aja, tapi dengan catatan harus tetap memperhatikan konteks ya. Pokoknya mari senantiasa kita junjung tinggi bahasa Indonesia, bahasa daerah kita juga tentunya. Jadi, apa yang kalian dapat lakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Langsung aja kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Hype Project. Semoga kalian suka ya dengan video ini, sampai bertemu di video berikutnya. Di Hype Project, salam sapa untuk menemani Anda.